Jangan pernah berpikir untuk merubah dunia, tapi berpikirlah untuk merubah diri Anda. Karena ketika diri Anda berubah, dunia Anda akan berubah. Karena dunia baik-baik saja. Saya sudah total di sana, saya merasa sudah berjuang pada saat itu, saya merasa saya sudah melakukan kerja kerasnya, saya merasa saya sudah belajarnya, ikutin pola suksesnya, ikutin sistemnya, ikutin cara yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Tapi saya tetap gagal gitu. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang masalah saya selalu baca buku dulu. RT dilakukan orang-orang gini kan ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Reza Anggara, dan sekarang kita sudah sampai di episode ketiga. Di episode ketiga berbicara tentang ubahlah dulu diri Anda, baru dunia Anda akan berubah. Seberapa banyak di antara Anda yang pernah berpikir bahwa saya ingin mengubah dunia? Saya ingin melakukan sesuatu terhadap dunia. Saya ingin berdampak positif terhadap dunia. Ketika Anda berpikir seperti itu dan Anda ingin merubah dunia, perbaikilah mindset Anda, karena dunia baik-baik saja. Ketika Anda merasa dunia Anda tidak adil, berarti ada sesuatu hal di dalam diri Anda yang harus Anda rubah. Jangan pernah berpikir untuk merubah dunia, tapi berpikirlah untuk merubah diri Anda. Karena ketika diri Anda berubah, dunia Anda akan berubah. Contoh misalnya, berapa banyak di antara Anda yang pernah mengalami suami istri ribut? Sama-sama keras, sama-sama ego, sama-sama cerewet, atau sama-sama apapun juga. Dan ketika dia berpikir bahwa dia ingin memperbaiki rumah tangganya, dua-duanya bilang begini, kamu dulu berubah, baru saya berubah. Enggak, kamu yang salah, kamu lebih keras, kamu dulu berubah. Apa kamu jadi istri begini? Sama, kamu juga jadi suami begini. Udah. Sehingga mereka masing-masing merasa benar. Dan ketika mereka masing-masing merasa benar, pastikan dunia pernikahan mereka tidak akan pernah berubah. So, jika Anda mengalami hutang yang tak kunjung lunas, income yang tak kunjung naik, omset yang tak kunjung berkembang, atau hidup Anda masih stuck, masih stagnan, belum ada kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, berarti ada sesuatu hal di dalam diri Anda yang menarik dunia Anda terjadi dalam diri Anda. Karena apapun yang terjadi sama hidup Anda, Andalah yang menariknya, bukan orang lain. Tapi coach, kan dia yang nipu saya. Tapi coach, dia kan yang jahat. Tapi coach, saya kan yang ditabrak. Tapi coach, kan suami saya yang selingkuh. No, suami Anda selingkuh, Anda ditabrak, Anda nabrak tiang listrik, Anda ketipu, Anda dijahatin orang lain. Semua karena Anda yang menariknya. So, apapun yang terjadi, ketika Anda sudah merubah diri Anda, hidup Anda akan berubah. Anda mau merubah income Anda, ubahlah di dalam diri Anda. Anda mau mengubah pernikahan Anda menjadi jauh lebih baik lagi, ubahlah di dalam diri Anda. Dan ketika Anda ingin mengubah karir Anda, bisnis Anda, omset Anda, pendapatan Anda, ubahlah apa yang ada di dalam diri Anda. Mulai dari mana mengubahnya? Mulailah mengubah dari mindset Anda. Karena segala sesuatu berasal dari mindset Anda. Habis dari mindset, dia muncul jadi ucapan Anda. Setelah dia berucap, dia muncul jadi tindakan Anda. Dan itu akan menentukan nasib Anda. So, mulailah mengubah mindset Anda, mulailah mengubah diri Anda. Karena frekuensi Anda harus dirubah. Contoh sederhana misalnya, Anda pernah dengar radio? Pasti pernah lah ya. Zaman dulu Anda dengerin radio, betul nggak? Ketika Anda dengerin sebuah radio, Anda pasang satu frekuensi di radio Anda. Katakanlah frekuensinya 107,9. Ketika Anda pasang frekuensi 107,9 dan Anda mendengar siaran radionya, ternyata siarannya Anda nggak suka. Ketika siarannya Anda nggak suka, yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak mendengarkan siaran radio itu lagi, yang harus Anda lakukan adalah Anda mesti mengubah frekuensi radio di radio Anda. Bukannya Anda keliling kota, dari kota Anda
dari tempat Anda ke tempat yang lain dan berharap siaran radionya akan berubah. Siaran radio nggak bakalan berubah sebelum Anda mengganti frekuensi channel radio di radio Anda. Yang salah radio Anda, bukan siaran radionya. Nah, selama ini ketika ada orang jahat sama kita nyalahin dia. Kita kemalingan, nyalahin si maling. Kita ketabrak sama orang, kita nyalahin orangnya. Kita kecopetan, nyalahin si copet. Jangan nyalahin copet, jangan nyalahin maling. Kenapa? Karena mereka udah pasti salah. Pertanyaannya, kenapa mereka hadir dalam hidup kita dan membuat uang kita hilang dan membuat barang di rumah kita hilang? Semua itu karena ada sesuatu hal di dalam diri Anda yang tidak Anda sadari. Dan itu menarik kejadian hadir dalam hidup Anda. So, yang harus Anda lakukan adalah muhasabah, introspeksi, rubah mindset Anda, dan jaga frekuensi Anda. Saya Reza Anggara, salam sehat berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Reza Anggara. Di episode ketiga ini tentang personal history, saya ingin bercerita tentang kekalahan-kekalahan saya dulu ketika di masa lalu sekitar 5-10 tahun ke belakang. Dimana ketika itu saya ngerasa menjadi orang yang sangat gagal, menjadi orang yang sangat tidak berdaya, menjadi orang yang sangat putus asa. Mungkin terkesan pasrah dan ikhlas ya, menerima nasib gitu loh. Tapi mungkin lebih ke arah putus asa gitu. Saat itu terjadi pada saat saya sudah bekerja keras, melakukan semuanya. Semua tuh maksudnya saya melakukan semua yang diajarkan oleh guru-guru sukses pada saat itu ya. Karena pada saat itu saya menjalankan sebuah multi level marketing. Saya merasa saya sudah total di sana. Penilaian saya sendiri ya. Saya merasa sudah total di sana. Saya merasa sudah berjuang pada saat itu. Saya merasa saya sudah melakukan kerja kerasnya. Saya merasa saya sudah belajarnya, ikutin pola suksesnya, ikutin sistemnya, ikutin cara yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Tapi saya tetap gagal gitu. Sampai akhirnya, dan setelah saya saat itu berjuang selama 4 tahun, sampai akhirnya saya lulus kuliah, dan saya merasa saya menjadi orang yang gagal. Saya merasa diri saya nih bukan orang sukses gitu loh. Bahkan ketika mengikuti seminar motivasi lagi saat itu, padahal ketika saya mengikuti dan membaca buku-buku orang sukses pada saat itu, muncul satu keyakinan di dalam diri saya bahwa keyakinan adalah saya nggak bakal sukses. Buat saya takut gitu loh untuk melangkah. Mungkin Anda pun pernah mengalami hal itu ya. Ketika Anda merasa nggak berdaya, Anda merasa sudah melakukan semuanya dan semua itu nggak berhasil gitu. Dan saat itu saya merasa sangat kecil. Saya merasa diri saya bukan siapa-siapa. Saya merasa diri saya tidak layak untuk sukses. Nggak pantas untuk sukses. Saya merasa saya nggak yakin untuk sukses. Saya menjalani bertahun-tahun, menjalani masa-masa itu, menjalani perasaan itu, dan saya terus membawa rasa itu di dalam hidup saya. Dan saya mencari tahu apa yang salah sebenarnya sama diri saya. Mengapa hal itu terjadi sama hidup saya, dan mengapa hidup saya tak kunjung berubah juga. Ternyata saya baru menemukan jawabannya adalah karena begitu banyak emosi negatif yang saya punya di masa lalu saya. Begitu banyak emosi negatif yang saya bawa pada saat saya kecil, yang saya merasa saya sudah melupakan emosi negatif itu. Saya sudah melupakan kejadian negatif, dan saya sudah menguburnya dalam-dalam gitu. Dan saya baru tahu bahwa mengubur emosi berbeda dengan menyelesaikan emosi. Bahwa melupakan masalah bukan menyelesaikan masalahnya gitu. Terkadang mungkin kita sudah lupa bahwa kita pernah mengalami kejadian itu di masa lalu kita, tapi ternyata emosinya tetap terpendam, emosinya tetap ada dan membuat saya tetap nggak bisa kemana-mana. Dan pada saat itu saya ingat banget teman saya bilang, nanti suatu saat kalau kita udah punya mobil, saya ingat banget waktu itu teman kerja saya, waktu itu saya kerja di sebuah bank, dia bilang nanti kalau kita udah punya mobil, wah kita akan lebih bahagia lagi, kita akan lebih merasa hebat lagi, kita akan lebih. Tapi pada saat teman saya ngomong gitu, hati kecil saya tuh bilang, apa iya ya gue bakal bisa punya mobil saat itu? Kurang lebih itu sekitar tahun 2009.
Dan saat itu teman saya bilang, ya pastilah kita bisa. Dan saya tetap nggak yakin gitu. Kenapa? Karena ternyata saya membawa emosi masa lalu saya. Dan itu membuat saya malu ketemu teman-teman kuliah saya saat itu. Malunya kenapa? Ya karena saya gagal. Saya gagal di multi levelnya. Sementara begitu banyak orang tahu saya menjalankan multi level itu, dan saya dicap, dan saya mencap diri saya, melabel diri saya bahwa saya adalah orang yang gagal. Nah ternyata itu menjadi sebuah beban emosi, beban memori di masa lalu saya yang membuat saya sulit untuk maju ke depan. Karena emosi di masa lalu itu seperti sebuah beban. Bayangkan Anda berangkat keluar kota, Anda turun dari pesawat, Anda bawa beban yang sangat banyak gitu loh. Dan Anda mau lari untuk membawa beban itu. Pasti akan sangat sulit gitu. Nah, emosi negatif tuh kayak begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya berusaha untuk mencari pertolongan diri saya. Saya tahu apa yang salah, saya tahu saya punya masalah, tapi saya nggak tahu gimana cara beresinnya, dan saya nggak tahu salahnya di mana. Yang saya tahu adalah ada yang salah sama diri saya. Pasti ada sesuatu hal yang gua nggak tahu, dan disitulah saya mencari pertolongan gitu. Nah, zaman dulu itu tahun 2009, 2010, 2011 itu internet nggak seperti sekarang di tahun 2021 gitu loh. Dan terapis, hipnoterapi, coach zaman itu susah banget. Sekarang nyari di mana-mana banyak gitu. Dan saya membutuhkan orang lain untuk mencari tahu apa akar masalah saya. Dan setelah saya tahu akar masalahnya apa, dengan bantuan orang lain, disitulah saya langsung membereskan emosi saya langsung ngeberesin semua trauma-trauma masa lalu saya, dan saya langsung ngeberesin semua emosi negatif yang begitu banyak gitu. Tapi emosi negatif itu nggak selesai dalam satu kali treatment. Yang selesai mungkin emosi-emosi yang besar saat itu ya. Dan akhirnya setelah emosinya diberesin, barulah saya mengalami perubahan hidup sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Karena pada saat itu emosi negatifnya masih banyak yang kesimpan. Emosi negatifnya masih banyak yang dikubur di dalam gitu. Dan butuh waktu untuk gali lagi, sehingga butuh proses terapi bersesi-sesi. Dan saya terus mengalami proses terapi itu, proses pembersihan diri, pelepasan emosi, proses healing, proses ini itu dan segala macam. Dan saya mengikuti banyak sekali terapi. Dan itu yang membuat saya memutuskan gue mau jadi hipnoterapis saat itu. Belum jadi coach, masih jauh. Dan belum jadi seorang trainer saat itu. Dan akhirnya hidup saya perlahan mulai berubah. Karena emosi negatifnya perlahan-lahan sudah mulai hilang. Jadi pesan saya untuk Anda adalah ketika Anda kesulitan dan bekerja keras untuk mewujudkan impian Anda, ketika Anda kesulitan, Anda butuh usaha ekstra untuk mewujudkan impian Anda, untuk mencapai target Anda kesulitan untuk merubah hidup Anda, untuk bertransformasi, untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang lebih banyak, mungkin Anda mengalami apa yang saya alami, yaitu ada beban emosi di masa lalu yang perlu Anda selesaikan. Ada emosi yang terpendam yang kita nggak tahu, dan Anda membutuhkan orang lain untuk melakukan proses kesembuhan dan untuk menggali akar masalahnya. Dan saya pernah melewati itu semua. Dan sekarang saya banyak membantu orang untuk melewati itu semua. Jika Anda menginginkan perubahan, pastikan Anda menggali akar masalah Anda. Dan jika Anda membutuhkan pertolongan untuk menggali akar masalah Anda bisa melakukan itu bersama saya. Karena saya pernah melewati itu semua, saya pernah berada di sana, saya pernah berada di dalam jurang kegagalan, keputusasaan, kehampaan, kehancuran, dan saya bisa melewati itu semua hingga kehidupan saya yang sekarang. So, jika Anda ingin keluar dari semua masalah Anda, yuk kita kerjasama, kita ketemu, kita berada dalam satu komunitas. Saya punya komunitas namanya Dikejar Rezeki Club. Awalnya dari sana Anda akan paham tentang pola-pola pikir saya, sudut pandang saya, persepsi saya tentang kesuksesan, tentang rezeki, tentang keberlimpahan, dan tentang uang. Pastikan Anda masuk ke sana. So, jika Anda belum subscribe, pastikan Anda subscribe. Dan jika Anda belum masuk ke grup DR Club, jika Anda pengen tahu grupnya seperti apa, Anda bisa masuk ke website saya. Dan please kasih tahu sama saya apa pendapat Anda tentang video ini. Anda bisa tulis komen di bawah sini. Dan pastikan Anda sharing video ini ke banyak sekali orang, supaya banyak orang bisa lebih mendapatkan manfaatnya. Saya Reza Anggara. Salam sehat, berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So, mungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.